Nah, malam ini bagaimana kita membuat soal dari yang sederhana sampai kompleksitas. Jadi aktivitas kita malam ini entah 1,5 jam atau 2 jam ini tergantung nanti penyampaian materi kita. Kan template yang begitu banyak ada 1, 2, 3, 4. Ya, ada macam template yang digunakan untuk soal dan game edukasi ini. Ya. Baik, saya klik dulu yang di sini di bagian pembuatan soal. Klik 2 kali seperti biasa. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati dan fisik, pembuatan soal ini akan saja bagaimana membuat soal dan game edukasi ini dengan baik. Nanti silakan. Nah, di sini ada namanya remote, bukan remote ya, karena ini sudah bentuknya sudah ada soal ya. Di sini ada namanya form, ini adalah form untuk pembuatan soal. Kita perhatikan kalau file baru saja ya, file baru, nanti kita kembali ke sana. Awal. Bagaimana membuat soal. Oke, seperti ini. Nanti saya kembali ke awal lagi. Insert. Saya klik 2 kali dulu. Di sini ada insert. Di sini ada convert to freeform. Convert to freeform. Nah, nanti malam ini kita akan belajar. Ada namanya soal bagaimana drag, kemudian bagaimana soal pick one, artinya mas, kemudian ada pick money kalau pilihannya money, kemudian ada text entry, ada hotspot dan ada sort. Ini semua akan kita rancang malam ini karena sampai yang kompleksitas ya. Tapi nanti Bu Eka Yanti nanti akan menjelaskan tentang ini. Baik, ini kerangka dasar. Ingat tadi insert slide, kemudian nanti pilihan ini. Saya kembali lagi ke slide tadi. Ya, belajar di namanya template yang sudah dibuat, nanti bagaimana menjadi dia lebih dari sederhana sampai ke kompleksitas. Oke, saya open lagi. Oke, sampai di sini artinya kita sudah membuat nih. Saya sampaikan tadi ada namanya pick one. Sini ada pick one. Oke. Akan menjawab soal benar salah. Soal benar salah. Di sini yang soal. Ya, isian. Pilihlah jawaban yang kemudian klik submit. Ini adalah perintah. Nanti fisika apa Ibu guru fisika berkreasi dengan format yang ada. Ini contoh yang sudah dibuat, ada kotak benar dan salah. Ini sebenarnya dibuat sama saja insert, ada tombol bisa menggunakan, bisa boleh pakai ini, boleh pakai kas juga boleh, ya. Sama saja benar salahnya seperti itu. Ini asal mulanya. Jadi ini Bapak Ibu sebelumnya itu sudah disampaikan ya. Kita tidak bahas template ini digunakan, tinggal dimodifikasi. Kalau misalnya modifikasi, kemudian di paste saja akan seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan seperti apa yang dijalankan melihatnya. Misalkan ini di slide ya, di slide. Kita review di slide. Ini tunggu loading dulu.
Ini kecepatan komputer juga mempengaruhi ya atas cepat atau lambatnya kita preview. Ini perhatikan tadi isian soal, kemudian pilih jawaban yang benar, kemudian klik submit. Misalkan kita pilih benar, nanti ada jawaban submit, dia jawabannya adalah correct, strike, berarti dia betul. Pilih ini. Nah, bagaimana melihat ini? Oke. Ya, tampilan sebelum ini kita lihat. Kita close dulu. Oke, perhatikan di sini. Di sini ada bacaan di bagian pojok kanan bawah ada bacaan pick one, ada bacaan income. Oke. Slide view sebelah kanan ada form view. Kita membuat ini. Jadi ini disebut dengan form view. Bagaimana mengikutnya? Ini form view. Kita klik form view. Bottom true, bottom yang salah benar itu kita klik, dan bottom yang salah itu kita tidak klik. Hanya ada benar dan salah. Dan bisa jadi pernyataan itu salah ya, misalkan seperti ini. Kita ubah dulu di jawab nanti ini yang benar. Ini yang benar. Tapi dengan catatan soal yang itu misal kita buat seperti ini. Hasil lagi. Misalkan kita isi soal. Satuan hari masa, misalnya seperti itu, adalah misalkan dibuat dengan satuan ton, misalkan seperti itu. Masa 1 kilogram. Tentu jawabannya dah yang benarnya adalah ya. Oke. Ini correct. Berarti yang salah. Pernyataan yang salah. Buatnya untuk yang pick one. Ya. Baik, saya contoh sekali lagi supaya tidak copy saja. Ctrl C, ini Ctrl C. Titik duanya, oke, jadi ini misalkan satuan dari suhu, misalkan seperti itu adalah Kelvin, misalkan Kelvin. Benar, berarti kita kunci jawabannya adalah di form view. Form view. Benar. Nah, itu cara membuatnya. Oke, kita coba hasil buatan tadi dari copy paste tadi. Kita preview di slide. Oke. Satuan dari suhu adalah Kelvin. Kita lihat benar. Pasti jawabannya di sudah benar, kemudian kita submit. Pasti jawabannya adalah correct, benar. Nah, ini yang sederhana ya. Boleh juga kawan-kawan guru fisika bisa mengubah, perhatikan, buka lagi slide view, bisa saja di benar. Dengan cara di sini kita di sini benar, misalkan seperti itu. Nah, bisa seperti yang tadi kita buat salah. Di sini juga diubah di salah. Nah, ini silakan kata-kata ini untuk belajar lagi. Seperti itu. Nah, ini juga ini jawaban yang seperti itu ya, silakan. Apa bahasanya silakan saja diarti. Seperti itu. Jadi tingkatan membuat soal benar dan salah. Oke. Kita akan modifikasi.
Mohon izin Rahmat kasih bagaimana tampilan benar dan salah ini lagi. Jadi siswa kita ditampilkan melihat tampilan benar salahnya itu menjadi menarik. Saya copy lagi yang ini. Saya copy. Saya pas ini di pastekan sini. Oke, ini sudah ada. Sederhana. Ini kita modifikasi. Oke, kita pelan-pelan memodifikasinya. Memodifikasi benar salah ini. Oke, klik dulu di bawah benar. Oke. Ini akan berubah. Feedback master. Feedback master ini yang akan tahu ubah feedbacknya ini. Klik edit. Edit. Nah, ini tadi lihat bagian pojok kanan bawah ada namanya feedback yang benar. Ini akan kami ubah menjadi sampai lagi. Kemudian hapus ini, kita blok, kita hapus. Hapus. Oke, oh ini sudah tutup ya. Oke, ini kita insert gambar yang ada stoknya, dan insya Allah nanti kita bagi sama-sama ya di bagaimana menjadi lebih baik. Saya sudah Bapak Ibu guru kita. Ya, ada gambar misalkan oke. Oh, ini dia ya. Jadi masukkan, ini dibuat misalkan kita, kemudian ada bacaan teks. Ini kita klik di sini ya. Benar. Ini dibesar saja. Oh, kita besarkan, kita tebalkan. Nah. Oh ya, Pak Ibu, sebelum ke sini, kami misalkan asetnya di mana saja. Oke. Pak Ibu, nanti akan kami berikan mentahnya sampai kejadian seperti ini. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mencari aset. Mohon izin Cak Rahmat. Oke, asetnya siap. Ya, silakan nanti di bagian di prefix, banyak di prefix ya, supaya jangan terbatas ya, jangan terbatas. Oh ini ya, ketik saja nanti, ketik saja nanti Bapak Ibu di bagian atas ini adalah prefix ya, ya. Nah, sudah kenal Bapak Ibu semua ya bagian prefix. Nah, kalau saya mencarinya di sini, ketik saja untuk animasi-animasi yang tadi itu kita buat namanya sabar linknya ya. Game saja, game. Nah, kita ketik game lebih tentang tombol-tombol berkenaan dengan game. Tombol ini salah satu, misalkan ini tombol ini yang nah, silakan nanti Ibu, banyak ribuan nih tombol-tombol, silakan nanti nih banyak kan nyata tunjukkan yang kayak yang space. Bapak Ibu bisa edit. Saya sudah bukakan, nanti saya bukakan ada namanya kalau kita mau edit pakai salah satu misalkan menggunakan Photoshop ini cari yang sulit-sulit ya.
boleh kita, ini saya contohkan ini misalkan. Ya, ini Photoshop. Ini tinggal dibuang, ya, udah jadi tombolnya. Nih, tombolnya udah jadi. Terus, tapi yang udah jadi udah kami siapkan, Bapak Ibu ya, udah disiapkan di apa namanya aset yang dibagikan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita buka di Adobe Illustrator? Silakan, nanti ini saya sudah siapkan juga. File mentahnya juga disiapkan Adobe Illustrator. Nih. Silakan nanti pakai Adobe Illustrator versi berapa kan? Ya, ini di Adobe Illustrator nih. Bukan hanya pakai Adobe Illustrator, tapi Bapak Ibu nanti CorelDRAW ya. Ini bisa kita gunakan supaya kita bisa ngambil tombol yang tadi. Tombol ini, bentar. Ini kita copy saja. Kemudian aset-aset ini kan, dan Bapak bisa mencari aset-aset yang lebih banyak ya. Lebih sudah jadi. Biasanya Bapak Ibu kalau tadi kalau kita gunakan Photoshop itu biasanya dia pecah gambarnya, tapi kalau menggunakan Illustrator dengan itu dia lebih apa? Lebih tidak pecah ya, lebih jelas gitu. Nah, silakan nanti. Jadi tombol-tombol yang kita gunakan yang ini tadi, yang di ini di articulate storyline itu adalah menggunakan traffic ya aset-asetnya. Oke, kita kembali ke ya seperti itu. Ini olah, bentar ya. Kenapa nih? Bentar ya. Kembali lagi ke sini. Oh, ini sudah banyak terbuka ini ya. Dua dari banyak. Oke. Fokus lagi, kecil lagi. Ini benar tadi kita copy saja ini. Kemudian kita ambil lagi. Incorrect, kita hapus di sini. Kemudian lagi menjadi salah. Kemudian ini ditubal nanti ada tiga nanti saya di sini kita lagi ini ada bacaan try again. Ini menjadi lagi. Oke, itu hasilnya. Nih. Oke, close saja. Perhatikan yang di tiga tadi. Jadi yang sudah berubah menjadi benar seperti ini, saya hapus yang ini. Kemudian ini hapus. Nah, ini juga ya, atau biar dulu yang ini saya ubah menjadi berikutnya dulu ya. Kemudian ini dihapus. Oke, ini juga. Itu tampilannya, kita lihat lagi itunya, di slide. Kemudian perhatikan ini. Nah, jawabannya misalkan suatu dersul akapin, oke, jawabannya adalah benar. Dia akan tampil menjadi, kita submit, dia seperti ini, benar. Jadi tampilannya lebih lagi. Oke, ini langkah yang langkah berikutnya nanti ada kalau ada
nanti kita baru pilih jawab benar ini. Belum lagi yang drag and drop. Jangan ini malam ini kita aja. Berikutnya, saya tampilkan yang lebih menarik lagi. Ini pentingnya dihapus. Menarik lagi kita buat. Oke. Saya akan tambahkan di bagian ini menjadi ada bintang-bintangnya. Oke. Ada bintang yang lebih menarik. Oke. Tinggal copy, paste lagi, dibesar. Jadi kalau bintang itu dia menjadi menarik lagi. Oke. Ini copy saja, samakan di sebelah. Oke. Nah, kemudian untuk mengatur animasinya tinggal diubah saja di sini. Bintang ini kita majukan sedikit, bintang nomor 1, bintang 2 kita majukan sedikit saja, nanti kita tambah lagi sedikit, seperti itu. Oke, seperti itu. Kemudian file, kemudian ada namanya continue, kosong, play, kemudian oke, play. Oke, ini semuanya bisa diambil di. Jadi sudah jelaskan ini dia prefix ya. Diambil di ya. Nah, ini tomo-tomo ini bisa diambil ini deh. Oke. Nggak usah khawatir nanti Bapak Ibu semua. Tombol oke tadi di mana ya? Belum. Ya, udah ada ya. Ini tombol lanjut, tombol ngulang. Oke, ulang. Ini juga copy untuk salah tidak usah kasih bintang karena dia salah. Oke. Oke, Bapak Ibu itu tampilannya. Lihat kita preview lagi, hasilnya seperti apa. Oke. Nih, satuan dari suatu adalah Kelvin, jawabannya benar. Nah, submit, jawabannya benar, seperti itu. Oke. Kalau kita misalkan kita ulangi, ini belum ada trigger ya untuk mengulang ya. Belum saya kasih perintah. Tadi kita preview lagi, misalkan kita jawab salah ini. Kita jawab salah nanti simbolnya adalah simbolnya yang salah. Ini pilih salah, kemudian kita submit. Oke, tipsnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita akan satu langkah lagi sebelum kita tanya jawab. Waktu sudah lewat 19.45 ya. Nanti Bu Eka akan melengkapi. Terus lagi, kita akan trigger. Ya, bisa diulang lagi. Oke. Tombol ulang lagi. Sorry. Ada perintah ini benar salah. Kita tambah lagi di sini, di ini akan tambah lagi. Oke. Caranya adalah Bapak Ibu tadi form ya. Bagi di sini form
pengulangan. Oke, coba kita lihat hasil slide video apa yang ini ada tambah try again di sini. Ada nambah try again. Jadi coba lagi. Coba lagi. Ini coba lagi, saya hapus yang ininya. Saya hapus juga. Tadi saya copy. Try again. Mengulang saja. Ini copy ke sini. Kita copy. Ya. Oke, itu untuk kalau mau mengulang. Cara mengubahnya di sini. Ini diubah menjadi kali. Kalau kita mau unlimited saja, artinya boleh ya, akan nanti. Yes. Kita fokus triggernya. Bagaimana bisa ngulang lagi? Oke, klik dulu layar, kemudian pilih lagi, kemudian kita masuk ke bagian trigger. Oh, salah, sorry. Kita masuk ke trigger. Kita masuk ke trigger. Ya. Nah, kemudian di trigger, sorry, klik ini boleh. Oke. Actionnya tombol ini slide yang mana? Slide kembali lagi kita 3 ya. 3.3 tentang suhu. Itu diklik. Ini diklik, pilih, oke. Kemudian kalau triggernya jump to slide, nah, pilih next slide ya. Kemudian user klik. Oke. Itu untuk bagian sebenarnya. Klik saja lagi, kemudian trigger, kemudian slide 3.3, kemudian ini juga sama seperti sama jump to slide, kemudian next. Coba lagi ini adalah cukup seperti ini, bukan jump to slide, arti dia hide layer ya, this layer pada saat user klik. Oke, ya tadi ya, sorry, klik dulu ini trigger, kemudian layer, this layer, kemudian user klik. Untuk itu picture. Kita coba sekali lagi sebelum kita tanya jawab, buka preview, lihat hasil triggernya seperti apa ditampilkan. Oke, kita jawab salah ya, jawab salah karena ini mestinya kan benar. Oke, salah, kita submit. Apa lagi, kita klik ini untuk dia coba lagi. Oke, kita coba lagi salah misalkan, pasti timbulnya submit lagi, coba lagi. Kita pilih yang benar. Benar. Jawabannya submit adalah oke, bintangnya seperti itu. Mungkin tidak, saya rasa sebelum kita, mungkin Lo Eka Yanti akan menyampaikan baru benar salah, belum drop, sebelum ada lagi yang lain. Oke, terima kasih Cak. Siap Bang J, luar biasa. Ini improvisasinya ini Bapak Ibu, memang Bang J ini spesialis edu game. Terima kasih Bang J atas sharing informasinya. Nanti jika ada pertanyaan nih, saya lihat tadi ada beberapa pertanyaan, nanti mungkin bisa dijawab ya Pak J. Oke, siap. Sebelumnya kita akan melihat pemaparan Bu Eka. Siap Bu Eka? Mohon maaf, Cak, Ya. aku tidak bisa memutar AS3 ku, sepertinya Yang lagi tadi error ya, yang tadi ya. Iya. Oke, siap.
Siap, Kalau siap. bisa mungkin nanti aku bantu-bantu di pas jawab aja deh. Baik, Untuk siap. pemaparannya biar di Mister J aja. Ini error semua AS3 aku. Iya, betul. Kenapa? Tadi waktu kita bahas di grup tadi ya, masih belum bisa ya, Bu Eka ya? Iya, sepertinya Ah, coba install ulang baik, deh. baik, baik. Mungkin nanti setelah ini bisa dicelup-celup dulu laptopnya Bu Eka. Jangan, Biar punya aman. ini aja. Punya ini aja. Baik, baik, Enggak. Bapak Ibu. Mohon maaf ini terkendala teknis karena tadi saya juga melihat sepertinya AS3-nya Bu Eka ini sedang error, jadi bahasanya yang keluar bahasa planet lain sepertinya Bu Eka ya. Iya, betul, nggak Ya, ngerti baik. juga nih. Tidak apa-apa. Jadi Bang J ini mohon maaf saya masuk ke pertanyaan boleh ya Bang J ya? Boleh, nanti sebelum kita ada. Boleh, silakan. Siap, siap, siap. Oke. Nah, ini saya akan mengambil pertanyaan dari atas dulu. Sebentar ini. Nah, ini dari Pak Rani Forahmat. Nah, jadi bertanya ini Bang J, Bulu Eka, mohon sharingnya kalau di slide quiz kita buat tombol submit sendiri, tidak bawaan AS3, bagaimana ya caranya? Nah, dua pertanyaan dulu ya Pak ya. Nah, lalu di sini, apakah layer pada satu file storyline bisa di copy paste pada layer di file lain? Nah, itu ada dua pertanyaan. Bang J, Bu Eka, saya ulangi lagi. Jika membuat tombol submit sendiri di AS, tidak bawaan AS, bagaimana caranya? Lalu apakah bisa copy paste layer di file storyline lain? Nah, oke, silakan Bang J, Bu Eka, monggo yang mana dulu? Oke, coba saya respon yang punyanya Pak Rani ya. Siap. Untuk Pak Rani, pertanyaannya mohon sharingnya kalau di slide quiz kita buat tombol submit sendiri tidak bawaan AS3, bagaimana ya caranya? Nah, tadi Bapak Ibu Bang J ya, Pak Jarnarwi sudah menyampaikan bahwa untuk membuat tombol lain selain bawaan AS3, kemarin kan sudah disampaikan, mungkin bawaannya yang sudah disampaikan teman kami kemarin Bu Restin ya, ada next, ada submit, ada preview yang seperti itu bawaan AS3. Nah, kalau mau buat yang baru tombolnya bisa nggak bisa Bapak Ibu, jadi silakan saja dibuat tombol yang baru, bisa menggunakan button, bisa juga Bapak Ibu menggunakan picture yang seperti tadi dibuatkan oleh Bang Jarnarwi, bisa dibuat di sana, asalkan Bapak Ibu jangan lupa membuat triggernya. Jadi ketika tombol itu diklik, dia diarahkan kemana gitu ya. Ketika tombol itu dibuat dalam bentuk misalkan dengan button dengan tulisan submit, ketika diklik kemana arah dari slide berikutnya, apa yang akan muncul. Jadi di trigger gitu, dibuatkan triggernya sendiri. Jadi tidak mesti Bapak Ibu membuat menggunakan tombol-tombol atau button-button bawaan dari AS3 itu sendiri. Bisa, jadi jawabannya bisa Bapak Ibu. Ya, mungkin Mr. J bisa ditambahkan. Oke. Tadi Bu Eka Yanti sudah jelaskan. Izin praktek. Ya. Siap. Oke. Silakan lanjut Bang J. Silakan Bang J. Silakan, malah Kita bagus, praktek mantul. biar kelihatan. Tadi ada tombol submit. Di mana menghilang submitnya? Kanan saja di sini, Bapak Ibu. Di kanan di sini properties. Pasti mana propertiesnya? Oh, ini belum kembali. Sorry. Kembali klik one dulu. Klik one. Diklik kanan di sini properties. Ini ada. Nah, kalau ini dihilangkan bagaimana? Kan tentu ada tombol bagaimana untuk submit berikutnya. Oke, kita hilang. Oke. Kita lihat dulu hasilnya, pasti tidak ada lagi submitnya. Nah, submitnya tidak lagi di sini. Kita mau klik apa sini ya? Benar misalkan. Nah, ini tidak ada. Apa yang mau kita klik benar salahnya? Oke. Penggantinya lah Ibu Lueka sampaikan tadi, bisa pakai tombol. Caranya adalah insert, gambar, insert from file, ada klik OK seperti ini misalkan. Ya,
aset digital. Ini banyak sekali yang mau ya, atau boleh di sini saja, atau di sini saja, di sininya, ya pas. Jangan lupa ini jika klik OK adalah kita harus ada ya. Oke, ini adalah trigger. Actionnya apa? Ya, yang gambar ini pick one. Bisa klik satu. Oke. Itu trigger. Kita tes. Kita buka preview, kemudian di slide. Oke, kita pilih benar. Kemudian pilih oke. Benar. Oke, begitu jawaban yang pertama tadi. Oh, caknya kemana? Iya, mungkin cacaknya lagi ada kendala jaringan. Bang Ji, saya jawab mungkin nanti Bang Ji langsung prakteknya ya, karena saya nggak bisa praktek, saya jawab dulu nanti Bang Ji yang prakteknya. Boleh Bang Ji izin? Siap. Siap. Oke, yang kedua dari Bu Yuri ya Pak Caca ya. Apakah layer pada satu file storyline bisa di copy paste pada layer di file yang lain? Jawabannya bisa ya Bu Yuri, bisa jawabannya ya. Jadi layer yang satu file storyline itu bisa di copy di layer di file yang lain. Nah untuk prakteknya saya kembalikan lagi ke Bang J. Silakan Bang J. Eka, siap. Pinter. Bu Eka ini pinter Bang J ya. Sebenarnya Bu Eka sebenarnya. Biar Iya, oke. Maafkan diriku nih AS3 Iya. kenapa ini aku bersedih nih. di Sumatera sama Bali. Oke, Bali nyebrang ke Bengkulu ya. Baik, ini betul ya, bisa di-copy. Tapi sebenarnya tadi Bapak ini kan sudah saya buat tadi ini ya, master back. Jadi kalau back itu misalkan saya mau pakai misalkan. Karena dia sudah ada master. Nah, ini sudah langsung ya. Ada masternya. Di sini edit lagi. Ini master ini master correctnya, benarnya, ini salahnya, ini coba lagi ya. Jadi otomatis karena dia sudah master Pak Ibu ya. Nah, jadi khawatir ketika seperti di malam pertama ya Sigit ya. Waktu itu beliau sampaikan kalau kita master slide itu akan lebih gampang kita memakai. Nah, sama dengan ini kalau kita menggunakan ini namanya feedback master. Nah, ikut juga masternya. Ikut juga. Ini master juga ya. Ikut semua. Oke. Nah, pertanyaan dari dua pertanyaan tadi, Kak. Rahmat. Siap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bang J ya. Soal berikutnya ya. Bukan pertanyaan lagi, nggak ada lagi pertanyaan ya. Iya, ini pertanyaannya. Nah, mana nih ya? Wah, ini. Ini pertanyaan menarik, Bang J. Jadi mungkin Bapak Ibu yang lain juga pastinya bertanya-tanya, bagaimana jika membuat soal pilihan ganda dan menggunakan jawabannya itu gambar atau grafik digital pilihan, Pak? Ah, mungkin bisa dijawab dulu nih, Pak ya. Ini kayaknya pertanyaannya nih bagus ini. Silakan, Bang J. Ya, langsung dipraktekkan ya, sama Bang J. Pilihan ganda sekarang Bang J. Silakan dipraktekkan. Oh gitu. Kenapa ini bisa? Pertanyaan maunya dia jelaskannya. Baik ya. Ini masuk ke pilihan ganda. Ini saya perbesar lagi supaya pilihannya
Apakah dua laptop ini kelihatan besar ya? Baik, ini template yang ganda ya, template yang ganda. Sebenarnya hampir sama saja. Tinggal yang tadi berubah gitu. Ini ada from view. Ya. Oke, yang mau lihat filenya supaya kita tahu. Oke, kalau diklik ini ada tampil ini ya. Oke, tidak and drop ya. Perhatikan ini. Nah, ini ada tampil. Jawab. Di sini adalah benarnya. Jadi kuncinya gini Bapak Ibu. Kalau ingin mengunci jawaban, ini tombolnya jawaban benar gitu ya. Nah, jadi jawab dulu yang klik yang benar. Yang lainnya dibuat salah ya. Salah. Salah, ini juga salah. Oke, kita langsung ke soalnya ya. Soalnya apa ya? Ringan-ringan saja lah ya. Ini satuan paling mudah lah, satuan panjang dalam SI misalkan sentimeter, bisa milimeter, bisa meter, dan ini adalah kita buat bentuk meter seperti itu ya. Nah, ini kita buat jawabannya adalah yang ini, yang meter. Berarti di view diperhatikan ini milimeter. Kalau saya klik yang bottom 3, ini yang benar ya, ini yang benar. Oke. Kemudian kita kembali ke sini. Oke. Ini sudah ada incorrect. Kita perbaiki lagi ini. Tadi bentuk gambar ya tadi ya. Ini incorrect juga. Tinggal di copy saja Bapak Ibu ya nanti. Oke, ini data ini. Ini tadi tinggal yang ini tadi ini juga dihapus. Tinggal di copy. Kita tadi di copy. Ya. Copy saja. Seperti ini karena beda form saja. Kalau tadi benar ganda. Kalau gambar nanti drag and drop juga bisa ya, kita jelaskan drag and dropnya. Bagaimana drag dan mendrop sebuah soal ke gambar. Nah, seperti Cak Rahmat atau Cak Rahmat bisa bahkan jika masih kurang jelas bagaimana membuat soal dengan pilihan. Nah, seperti itu Cak. Udah jelas sekali Bang J, luar biasa Bapak Ibu ya. Ini jawaban Bang J ini langsung mengena ke titik sasaran yang ditanyakan. Nah, jadi Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Kira-kira Bang J masih ada materi yang ingin disampaikan tidak ini? Masih ada Cak, drag and drop belum Cak. Tapi kalau gitu. Pertanyaan berarti gini aja dulu. Kita lanjutkan sampai drag and drop sekiranya cukup untuk semua tipe soal ya? apa namanya soal ya Bang ya? Iya. Baik. Silakan Bang. Kami persilakan dengan hormat untuk waktu dan kesempatan. Oke, terima kasih. Tadi sudah ada choice. Perhatikan ini satu sudah, ini choice yang kedua. Sebenarnya sama saja, tinggal hanya bentuk saja. Bentuknya ke ini bentuk salahnya juga ya, ini juga sama. Beda ABC. Silakan kalau misalkan untuk SMA ini kan atau SMA SMK bisa jadi 5 ya, 5 jawaban saja, nanti tinggal satu lagi, tinggal di copy saja ini, nanti di copy saja ya.
Tinggal kita lihat sininya menjadi, nah ini tampak nih. Jadi saya tambah mau 1 nih. Ini kan belum tadi. Caranya pilih ini. Mana? Belum. Terus button ini, pilih ini. Nah, jadi nah, ditambah. Yang benar yang mana face-nya seperti itu ya. Itu hanya beda bentuk saja. Di ada yang ke bawah ke samping bisa berempat ini, ada yang seperti yang ini tadi. Sekarang kita masuk ke yang ini, drag and drop. Oke, konsentrasi kembali bagaimana kita drag and drop. Jadi kalau benar salah, kemudian choice, kemudian ini drag and drop. Oke, perhatikan lagi di sini ada drag, ini yang akan kita pindahkan ke sini. Drop 2 ke sini, kemudian drag 3. Oke, perhatikan. Kita buat from view. Kita klik. Ini satu, yang ini. Supaya dia lebih jelas. Enggak lagi, udah besarnya. Akan target kita drop 1. Oke. Kemudian drag 2 akan kita drop kedua. Kemudian drag 3, drop 3. Oke, seperti itu nanti, ya. Untuk lebih jelasnya kita langsung seperti ini, ya. Langsung seperti ini, saya perhatikan. Ada peraturan yang harus bagaimana ini presisi drag and drop, ya. Di pojok kiri atas option ada pengaturan di sini. Oke. Ketika di sini snap drop item drop target. Snap to center itu artinya ketika kita pindahkan center, tidak di pinggir drop. Dia presisi, pas bentuknya gitu. Ya. Itu satu yang diubah. Kemudian ini item to start drop outset. Artinya gini, ketika ini misalkan drag 2 itu adalah mau kita ubah drag 2 itu dia pindah langsung kembali lagi. Nanti kita makanya diklik drop target lagi allow hanya 1 ya setiap drop target dipilih. Oke. Ini harus semua. Oke, saya cancel lagi. Ulang. Ini menjadi snap center. Dipilih drop target. Ya. Yang satu lagi only hanya 1 jawab. Pilih oke. Kita buktikan hasilnya. Kita preview. Di slide. Ya, di slide. Ya. Oke, ini drag 1, pindah ke drop 1. Kita lepas di sini ya. Ini misalkan tadi kenapa diatur seperti itu? Misalkan kita mau pindah ke sini. Satunya langsung pindah. Artinya dengan pengaturan tadi setiap satu hanya stop itu hanya 1 drag yang bisa itu. Misalkan ke sini, oke. Misalkan ke sini jawabannya seperti itu. Kita submit. Salah jawabannya. Oke. Ini baik lagi. Oke, ini kita ubah lagi. Nanti ini kita ubah ke. Oh, nggak bisa lagi ya. Nggak bisa lagi. Kita ulang lagi. Kita jawab benar.
Oke, kemudian ini drag 1, ini drag kedua, ini drag ketiga. Oke, submit. Oke, continue. Ini slide ya, bukan scene ya, makanya dia tidak bisa jalan ya karena tidak. Oke, seperti itu cara drag and drop-nya, atau saya contohkan ya. Langsung ke ini punya misalkan kosong, izinkan setnya punya ini ya, juara satu lomba mobile edukasi, ada Hendrik ya, untuk sedikit mana drag and drop ya, ini contoh ya, ini saya ambil asetnya, salah satunya saya ambil adalah biar lebih paham lah drag and drop itu. Wah. Mana ya? Misalkan saya contoh punya adalah nyimpang sedikit ya, bukan fisika ya, tulang ini punya biologi, ini kita bisa membuat tos kan yang punya Cak Rahmat tadi, misalkan saya ini saya copy aja lah sempat semuanya, saya copy semua, copy saya pindah ini. Misalkan ini saya buat di sini, dropnya di sini ya, sorry. Dropnya ini di sini, kemudian ini misalkan ini saya buat drag satu adalah misalkan tulang apa ini ya, tulang dahi saja. Kemudian apa lagi? Tulang hidung. Nah, seperti itu, tulang hidung. Kemudian ini adalah tulang dagu. Ya, oke seperti itu. Nah, kemudian perhatikan seperti tadi, cuma membentuk saja ya, membentuk. Coba kita lagi, ini soalnya adalah form. Form adalah drag and drop. Jadi oke, kita masukkan prosesnya. Perhatikan di sini prosesnya adalah itu choice, yang mana targetnya adalah drop. Drop 1, drag 1, perhatikan. Nah ini tulang kaki, dropnya kemana targetnya? Targetnya adalah ke drop 1. Oke, seperti itu. Kemudian ini tulang hidung itu kita target ke drop 2. Oke, seperti itu. Kemudian ini drop 3 ya, tulang dagu, nanti tujuannya adalah ke 3. Oke, sudah selesai seperti itu. Kita review slide. Oke.
Iya, putus-putus sepertinya Mas Iya Rani. bang, suaranya hilang bang. Mungkin Mbak Bu Eka mungkin bisa mengcover dulu. Ya, slide-nya tidak muncul. Jadi gimana nih? Ya, jadi nanti di drag and drop itu sama aja pengaturannya Bapak Ibu ya. Jadi kembali ke form view-nya kita tentukan. Jadi kalau di gambar 1 dia diarahkan ke gambar berapa yang benar. Kemudian gambar 2, gambar 3 dan seterusnya ditentukan dulu. Mau di drag and drop-nya pasangannya ditentukan dulu gitu, pada intinya ditentukan. Nah, nanti untuk melihat preview-nya seperti yang disampaikan Mr. J. Oh, ini masih tampil ya. Tapi suaranya nggak ada. Ya, sepertinya Bang J menunjukkan untuk ketika diklik jawabannya benar, apa yang akan terjadi sama seperti tadi ketika multiple choice dan pilihan ganda. Ya, jadi beliau mengcopy. Halo Mr. J. Halo, oke. Oke, udah kembali ya. Oke. Oh iya, Silakan. ini turun ya. Iya, sepertinya jaringan Bang J agak kurang stabil ya. Iya, iya. Oke, karena ada guna. Ya, kembali ke sini. Tadi ini sudah ya. Semuanya sama, tinggal saya copy saja ke yang tadi. Saya copy saja, coba kita publish ya. Slide, kita preview slide, coba kita lihat hasilnya. Saya akan jawab salah dulu ya, jawab salah dulu. Misalnya tulang hidung saya letakkan di sini, misalkan. Tulang dahi saya di sini, kemudian tulang dagu di sini, kemudian saya submit. Coba lagi. Ya, akan coba lagi. Oh, ini tadi berarti trigger yang belum kita atur. Triggernya harus diperbaiki dulu. Oke, trigger ini. Oke. Klik 2 kali untuk editnya. Nah, ini kan salah tadi kan. Trigger ini mestinya adalah head layer. Kemudian this layer. Oke. Saya infrared ini benar nggak? Infrared klik 2 kali. Jump to slide. Slide yang mana? Slide yang and drop. Oke. Slide ini klik 2 kali, next slide. Kemudian adalah slide berikutnya. Kemudian bisa klik oke. Ini sederhana Bapak Ibu, tidak pula yang susah. Kemudian ini juga sama jump to slide yang mana slide ini saja, slide yang drag and drop. Oke. Ini juga sama ya, seperti tadi. 2 kali. Kemudian jump to slide, next slide. Oke saja ya. Jadi kita coba preview sebelum kita selesaikan ini. Oke, misalkan lagi tulang dahi, tulang hidung, kemudian ini tulang dagu, kita submit. Oke, coba kita ulang. Nah, dia akan ulang lagi. Ini kita perbaiki, misalnya masih salah seperti ini. Oh, ini tadi belum ini ya. Oke, ada pengaturan lagi Bapak Ibu, biar kita ulang-ulang supaya dia Bapak Ibu tahu persis bagaimana. Biar kita presisi lagi Bapak Ibu. Kita close lagi. Kita atur lagi bagaimana drag and drop-nya di sini Bapak Ibu. Oke. Snap to center, kemudian ini diubah. Kemudian ini allow, ini oke ya. Kita preview lagi di slide. Oke, kita salahkan ini, misalkan tulang ini salah, ini benar ya, submit, coba lagi. Oke, kita ubah menjadi benar, tulang dahi ke sini. Ini kembali lagi kan ke sini, tulang hidung. Oke, submit. Oke, benar. Oke, Bapak Ibu, seperti itu penjelasan drag and drop dari sederhana ya. Ada tingkatan lanjutan sebenarnya, tapi di lain waktu, di lain kesempatan. Saya kembalikan ke Cak Rahmat atau Bu Lu Eka yang bisa. Iya, tadi Cak Rahmat izin ada something error juga.
Jadi moderator saya ambil alih juga gitu ya. Oke, Bapak Ibu sepertinya beberapa contoh bagaimana pengaplikasian untuk pembuatan soal latihan maupun nanti bisa Bapak Ibu kembangkan menjadi game edukasi sudah disampaikan oleh Bang Janawi. Kemudian Bang J, apakah masih bisa saya mungkin izinkan satu pertanyaan lagi mungkin sebelum nanti kita closing untuk pemaparan kali ini? Bisa ya Bang J ya? Oh, Bang J-nya malah menghilang. Oke. Gimana nih? Halo Bu Eka. Iya. Ya, kegiatan pelatihan malam ini materinya keren ini ya, Iya. tentang evaluasi. Iya, tapi teman-teman beberapa ini mungkin karena pengaruh jaringan juga ya. Kemudian ada beberapa daerah yang juga sekarang lagi ada musim hujan dan sebagainya. Iya, benar. Ini Ya. sering banyak teman-teman yang terkendala di sana gitu. Nah, itu sudah muncul. Bang J, sudah adakah dirimu? Halo, Aku Bang ya? Janawi, bisa dengar? Halo. Iya, Bang. Boleh izin mengajukan satu pertanyaan ini dari rekan kita yang bertanya. Halo Bang J. Oh, putus. Oke, kita coba deh kalau gitu ya. Satu soal. Kalau ini dari Bapak Muhammad Adrianto ya. Bagaimana cara untuk penulisan soal atau jawaban berbentuk pangkat? Soalnya saya cari di menunya tidak ada katanya ya. Ya, untuk soal berbentuk pangkat, kalau misalkan Bapak Ibu ngajar fisika memang biasanya ada beberapa perumusan. Bapak Ibu bisa gunakan model dengan picture ya, dengan gambar. Dirubah dulu lah bentuk format gambar. Jadi Bapak Ibu bisa buat di PowerPoint ataupun bisa buat di Word. Kemudian Bapak Ibu bisa sniping tool atau bisa screen. Kemudian diubah dalam bentuk gambar. Jadi bisa JPG atau PNG. Kemudian Bapak Ibu insert nanti ke AS3-nya gitu. Itu cara menyiasatinya kalau Bapak Ibu memang memerlukan perumusan untuk bisa masuk ke dalam bentuk soal Bapak Ibu gitu ya. Ya, Mr. J bagaimana? Mungkin bisa menambahkan bagaimana cara untuk menambahkan ataupun jawaban berbentuk pangkat gitu Mr. J. Silakan Mr. J. Ya, sepertinya Mr. J langsung praktek ya, Mr. J. Beliau mau menunjukkan di mana mencari ininya mungkin perumusannya. Ya, jadi seperti yang mau ditunjukkan oleh Bang Jarnawi, jadi Bapak Ibu bisa cari di beberapa referensi, jadi Bapak Ibu nanti bisa kopikan perumusan yang Bapak Ibu punya nanti ke dalam bentuk atau format gambar, kemudian nanti bisa di copy paste ke AS3 Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi ini Mister J menunjukkan salah satu bagaimana cara memasukkan perumusan ke dalam AS3. Bang Jarnawi bisa dengar suara saya, Bang? Halo? Halo. Bang Ya. J bisa dengar, Bang J? Ya, jadi mungkin masih mohon maaf Bapak Ibu ya yang ada di ruangan, sepertinya memang masih ada kendala jaringan di beberapa rekan kita. Nah, untuk masalah absensi sudah dirilis ya Bapak Ibu, silakan dilihat di forum chat, absensinya sudah dirilis, silakan diisi. Masih ada beberapa menit, sekitar sebenarnya sudah lewat ya, harusnya kita 9.20 ya Bapak Ibu ya. Cuman di 9.20 waktu Indonesia Tengah maksud saya. Ini juga sudah lewat waktunya. Jadi mungkin
Bang J, bagaimana? Bang J, masih bisa dengar suara saya, Bang J? Sepertinya audionya Bang J. Oh ya, sepertinya Iya. begitu ya. Sinyalnya. Siap? Betul, Ada? betul. Ada ya, Ada Bang? suaranya? Ada, Nah, masuk, ada. masuk, Bang. Saya ganti laptop satunya, Bu. Oke, siap. Sebenarnya sudah siapan sehingga ada kendala satu bisa yang lain. Oke, mantap sekali Bang J kita ini. Oke, Baik, Bang J. lanjut ya. Ini Oke. satu rumus saya lah. Anggap saja ini rumus salah satu ya. Tidak pula yang berpangkat tinggal snipping tool lah biar mudah ya. Snipping tool saja. Jadikan misal snipping tool. Kayak seperti biasalah Bapak Ibu. Nah, udah seperti ini drag and drop. Menjadi misalkan tadi picture, tinggal saya kembali ke sini, insert, picture, compile, seperti yang kita contohkan tadi, tinggal kita ambil di sini, ini soalnya tadi picture. Ya, tinggal tempel saja ke sini Bapak Ibu, udah jadi, ya. Jadi seperti itu kita memodifikasi saja. Bapak Ibu mau buat soalnya di Word, kemudian menggunakan apa namanya rumus matematik dengan di food boleh, dipakai paston boleh, pakai apapun modelnya silakan. Dan penting dalam bentuk gambar nanti seperti ini. Ya. Oke, seperti itu Bu Eka penjelasannya. Oke, terima kasih Bang J. Jadi buat Bapak yang tadi sudah bertanya bagaimana caranya membuat drag and drop jika pasangannya adalah rumus ataupun misalkan berbentuk gambar gitu, silakan saja. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa membuat contoh soal misalkan drag and dropnya itu adalah gambar alat ukur kemudian nama alat ukurnya. Jadi bisa Bapak gunakan satunya di dragnya itu adalah gambar alat ukurnya, kemudian dropnya itu adalah nama alat ukurnya, silahkan saja dikombinasikan. Jadi dengan menggunakan gambar pun kita bisa memvariasikan game edukasinya ataupun soal-soal latihannya di dalam AS3. Oke Bang J, sekiranya mungkin waktu kita sudah lewat lumayan banyak. Sebenarnya kan kita harusnya mengakhiri 92 Wita. Ibu, ini sudah lewat 10 menit, tapi tidak apa-apa. Mungkin karena pembahasan kali ini, malam ini sangat seru sekali dan memang sangat kita butuhkan sebagai bahan untuk membuat evaluasi. Jadi, jika Bapak Ibu, rekan-rekan guru fisika senusantara ini bisa membuat model evaluasi yang semenarik ini, saya rasa anak-anak juga akan lebih tertarik untuk mengenal atau belajar tentang fisika. Bukan begitu Bang Ji dan rekan-rekan lain? Ya, sepakat ya. Oke, jadi Bapak Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Cak Rahmat yang tadi menyampaikan bahwa untuk mengambil alih karena beliau sedang ada hal yang tidak dapat hal mendesak yang tidak dapat beliau tunda. Jadi untuk kegiatan malam hari ini untuk pembuatan soal ataupun game edukasi mungkin kita akan segera sudahi, kita akan close. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyimak pemaparan kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu Bapak Ibu untuk bisa menyelesaikan pembuatan media pembelajaran interaktif khususnya untuk mata pelajaran fisika kali ini. Kemudian Bapak Ibu bisa melanjutkan pembuatan tugas yang dipersyaratkan. Nah, untuk jika Bapak Ibu masih ada pertanyaan lain yang sekiranya kali ini tidak bisa kita bahas di room, Bapak Ibu nanti bisa menuliskan pertanyaannya di grup kita, di grup Telegram, untuk bisa nanti kami bersama-sama membantu memberikan solusi atau memberikan jawabannya. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita akhiri. Jangan lupa Bapak Ibu
untuk mengisi link presensi yang sudah dibagikan. Saya akhiri pemaparan atau Vicon kali ini dengan ucapan selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa. Baik, terima kasih Bu Eka. Foto dulu nggak nih kita? Ya, Ya, rekan-rekan di Bang. lain mungkin bisa foto dulu. Karestin, foto Karestin. Siapa nih yang fotoin? Aduh, saya lupa. Satu layar nih. Oke, bentar. Boleh nggak? Share screen-nya di off dulu. Nah, siap. Kak Robi, Bu Yundini, kameranya belum kebuka semua. Nah, Kak Robi, halo.